hari ini? Sekarang pelajaran apa? Sekarang masuk materi. Bentar, dengarkan ya, baik-baik. Ada yang tahu apa yang dimaksudkan cahaya itu apa? Ada yang pernah melihat cahaya? Cahaya merupakan sumber energi. Cahaya itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari benda-benda yang dapat apa? Mengeluarkan cahaya. Ada yang tahu apa sumber cahaya terbesar? Matahari merupakan sumber cahaya terbesar. Contoh yang lain, misal lampu ini termasuk benda yang dapat apa mengeluarkan cahaya. Cahaya itu mempunyai sifat. Di sini ada. Terang sifat cahaya itu ada 6. Yang pertama, misal kalau di rumah misal ada di ruangan tertutup di siang hari, kan dia buka saja satu misal lubang, ada lubang buka, cahaya akan masuk. Nah, cahaya tersebut mudah masuk lurus. Di sini ada center. Ada center. Center kan ke sini, maka cahaya juga ke sini. Sana. Center kan ke sana, cahaya juga ke sana. Lurus. Bukan kan center ke sana, enggak ke sana, tapi ke sana. Artinya apa? Cahaya merambat lurus. Kita terang sini. Ada nama Garuda. Ini ada Bapak. Kita ada yang pertama apa sifat cahaya merambat lurus. Yang kedua dapat menembus benda. Contoh kaca, ada kaca di sana. Nah, di sana. Atau ini ada air. Meskipun airnya kecil, ini ada air di botol. Ini kalau di center, ini dapat menembus. Baru tahu. Yang ketiga itu cahaya dapat dipantulkan. Contoh ada cermin. Ya. Cahaya disetelkan dengan cermin. Pecahkan cerminnya Ini akan memantul. Contoh langsung. Nih. Yang kelima cahaya dapat membentuk yang keempat dapat dibiaskan. Pembiasan cahaya itu disebabkan adanya pembelokan arah bayangan. Misalnya kalian di kolam sebentar, kelihatan air itu kelihatannya ada dangkal, tapi aslinya ada. Di situ terdapat namanya pembiasan cahaya. Kita kasih contoh di sini ada air, misal di sini ditaruh apa? Di sini terjadi pembiasan cahaya. Yang awalnya gini, tidak lurus. Bayangannya belok. Yang awalnya gini ya, gini, ini gini. Belok. Nah, itu disebut dengan pembiasan memelokkan arah rambat cahaya
berbentuk Bayangan. cahaya ketika dia dikenakan kepada benda yang tidak bening, maka akan menjadi bayangan. Bukan senterkan ke tangan misalnya, tangan. Timbul bayangan atau di sini. Di sini akan timbul bayangan. Kenapa? Karena ketika cahaya disinarkan ke benda yang tidak bening, benda yang padat tidak bening, maka akan timbul bayangan. Yang keenam itu cahaya dapat diuraikan. Contohnya itu adalah pelangi. Sinar matahari itu awalnya kan putih. Jadi kena pantulan air dan ada prisma, maka terbentuklah cahaya yang awal putihnya diuraikan berbentuk biji, merah, hingga kuning, hijau, biru, coba kita ulangi kembali sifat cahaya ada berapa? Yang pertama yang kedua dapat menembus yang ketiga dapat dibantulkan, yang keempat dapat dibiarkan, yang kelima bisa membentuk bayangan, yang keenam dapat diurai. Coba ada yang bisa ngasih contoh? Contoh cahaya yang merambat lurus yang biasanya kita gunakan. Apa cahaya yang bisa digunakan? Senter, ya. Senter ini merambat lurus. Ada lagi apa yang kita pakai sehari-hari? Lampu sepeda motor. Kalau lampu sepeda motor itu tidak merambat lurus, mungkin kita apa? Kalau malam hari kita bisa kecelakaan. Kenapa? Karena tidak bisa melihat apa yang di depan. Bisa ada sepeda motor lampunya dia tidak merambat lurus. Bisa misalnya yang terang yang diterangi yang di belakang. Ada yang ditanyakan? Ada ya? Bisa dipahami ya? Sekarang tugas di rumah itu mengerjakan LKS penilaian harian 1 halaman 10 ya. Bu. Kalau ada yang mau ditanyakan, apa? Tuh. Kita dulu siap. Kita doa terlebih dahulu ya. Doa kafaratul majlis ya. Subhanakallahumma wa bihamdika ulangi. Ya, bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi